Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul dari kelompok Blibli. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang revolusi industri. Jadi, revolusi industri dibagi menjadi 4 bagian, yaitu revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Yang pertama, pra-revolusi industri. Sebelum revolusi industri, manusia kebanyakan hidup dengan bertani dan beternak. Untuk proses revolusi industri sendiri, masih menggunakan tenaga manusia dan alam, seperti air dan angin untuk menggiling tepung. Revolusi industri 1.0. Revolusi ini terjadi pada tahun 1760 sampai dengan 1840. Terjadi di Inggris Raya. Revolusi industri ini bermula ketika mesin uap ditemukan oleh James Watt Foy dan dioptimalkan. Proses produksi menjadi semakin cepat dan semakin murah. Dampak positif dari revolusi ini adalah pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan biaya produksi semakin murah. Namun ada beberapa dampak negatifnya, yaitu semakin berkurangnya tenaga manusia dalam produksi dan semakin banyaknya orang yang menganggur. Revolusi industri 2.0. Revolusi ini terjadi pada tahun 1840 sampai dengan 1870. Pada fase ini, mulai dibuat suatu sistem produksi. Lain produksi mulai dikembangkan. Yang tadinya merakit mobil dilakukan oleh satu orang, sekarang dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang memasang pintu saja, ada yang memasang dashboard saja, dan ada yang memasang ban saja. Hal ini membuat proses produksi menjadi lebih cepat. Selain itu, mesin-mesin yang menggunakan tenaga uap mulai digantikan dengan energi listrik. Dampak positifnya adalah produksi mobil menjadi lebih cepat dan murah. Dan dampak negatifnya adalah banyaknya pabrik yang tutup karena kalah saing, terutama pabrik-pabrik kecil. Dari 250 pabrik mobil yang ada, yang bertahan hanya 20 pabrik saja. Revolusi industri 3.0. Revolusi ini terjadi pada tahun 1840 sampai dengan 2000. Pada fase ini, proses produksi mulai dibantu oleh sistem komputer dan robot-robot. Dulu orang-orang mengoperasikan mesin produksi, sekarang dibantu oleh sistem otomasi. Dan juga pengembangan CNC atau Computer Numerical Control. Jadi, manusia tinggal menekan tombol dan robot yang melakukan proses produksi. Dampak positifnya yaitu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah, dan dampak negatifnya yaitu terancamnya pekerjaan manusia. Revolusi industri 4.0 dimulai pada tahun 2000 sampai dengan sekarang. Ini merupakan revolusi industri terakhir atau yang saat ini kita rasakan. Sekarang semua hal terhubung dengan internet atau yang disebut dengan IoT, Internet of Things. Alat-alat produksi juga mulai terhubung dengan internet. Dampak positifnya adalah efisiensi dan produktivitas meningkat, biaya yang lebih murah, manajemen risiko yang lebih baik, identifikasi dan pemecahan masalah yang lebih baik. Sedangkan dampak negatifnya yaitu berdampak pada bidang sosial, politik, dan ekonomi. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.